sebagai imam Katolik. Ketandusan gereja dan kebejatan klerus lain membuatnya bingung dan pedih. Kemudian, dia menerima Tuhan yang Maha Kuasa dan menyambut Tuhan yang datang kembali. Kami berkumpul dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa bersama. Rasanya begitu menenangkan dan menyenangkan. Kami menghadiri perjamuan kawin anak domba. Dia terkejut saat serangan kekuatan antikristus jahat dunia agama datang silih berganti. 2 orang imam menyerbu masuk ke gereja bersama sekitar 70 umat paroki. Beberapa orang memaksaku memberi mereka buku firman Tuhan kami. Yang lain pergi ke halaman gereja membawa sekop dan cangkul. Lalu, aku mulai mendengar suara jendela dan pintu dirusak. Kemudian Uskup Chow bilang, mereka sudah menyiapkan uang, mobil, dan rumah untukku. Aku tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan di hari tuaku. Juga selama aku melepaskan kilat dari timur dan menjadi imam lagi, aku tidak akan punya kekhawatiran. Keputusan apa yang dia buat menghadapi semua pencobaan dan intimidasi itu? Orang tuaku membesarkanku di gereja Katolik, dan aku menjadi imam saat dewasa. Belakangan, gereja makin suram. Uskup dan imam terus-menerus bertikai dan berebut kekuasaan. Biarawan dan biarawati selalu bertengkar karena saling iri. Salah satu uskup sufragan kami marah karena konsekrasinya tidak dijalankan oleh uskup diosesan. Jadi dia bekerja sama dengan imam lain, berkata karena uskup diosesan itu memakai uang gereja untuk dirinya, serta telah bergabung dengan gereja 3 pendirian. Dia harus dicopot dari jabatannya. Mereka bahkan berkelahi dengan umat pendukungnya. Contoh dari kecemburuan dan kebencian ini makin serius. Dan ada perselisihan antar imam yang memecah seluruh gereja menjadi faksi. Aku benar-benar jijik melihat mereka memperebutkan status seperti itu. Sama sekali tidak seperti gereja, justru sama gelapnya dengan dunia sekuler. Kedengarannya begitu. Uskup diosesan mengecualikanku karena aku enggan bergabung dengan 3 pendirian. Dia menugaskan seorang imam untuk menjadi asistenku, tetapi itu sebenarnya untuk merebut jabatanku. Setelah imam itu datang, dia menghasut umat paroki untuk mengucilkanku. Lalu tak lama, gereja terbagi menjadi 2 faksi, dan banyak konflik muncul. Aku tidak ingin ikutan, jadi aku mengajukan pengunduran diri. Kutinggalkan gereja penuh kebencian dan konflik itu dan bergabung dengan gereja lain di pegunungan. Bersama beberapa biarawan dan biarawati. Bagaimana keadaan di sana? Aku kira anggotanya sederhana dan bersahaja, tanpa banyak perebutan kekuasaan. Kupikir situasinya akan lebih baik. Namun, yang mengejutkan keadaan di gereja itu sama suramnya. Iman umat paroki itu redup, berbuat dosa dengan enteng, bahkan tidak mengikuti perintah. Mereka tidak jujur, selalu meneriaki orang dan terlibat konflik. Orang-orang tidak percaya terus datang untuk mengeluh kepadaku. Itu masalah yang tidak bisa aku selesaikan. Rohaniku terasa kering. Dan aku tidak punya hal baru untuk dihotbahkan. Saat aku merasa tersesat, sengsara, dan tidak berdaya, Imam Liu dan Dia Kencang memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Berkata Tuhan Yesus telah datang kembali. Aku sangat kaget mendengar itu. Aku tidak berani percaya sepenuhnya. Kupikir akhir zaman telah tiba, serta gereja tidak punya terang dan pekerjaan Roh Kudus. Kita berbuat dosa di siang hari, mengaku di malam hari, dan tidak bisa menerapkan firman Tuhan. Aku merasa terus gelisah, bahkan juga takut. Merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Aku merindukan hari Tuhan datang kembali dan menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Iya. Jadi,
Saat mereka memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali, aku sangat berharap itu benar. Tapi takut percaya sepenuhnya. Kau sangat berhati-hati. Iya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus ini. Jadi, aku meminta kedua saudara itu menjelaskan lebih banyak. Mereka banyak bersekutu denganku dan membacakan beberapa firman, termasuk kutipan yang meninggalkan kesan mendalam padaku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, setelah pekerjaan Yahweh, Yesus menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Pekerjaannya tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dibangun di atas pekerjaan Yahweh. Itu adalah pekerjaan untuk zaman yang baru yang Tuhan lakukan setelah Dia menyelesaikan zaman hukum Taurat. Demikian pula, setelah pekerjaan Yesus berakhir, Tuhan melanjutkan pekerjaannya untuk zaman berikutnya, karena seluruh pengelolaan Tuhan selalu bergerak maju. Ketika zaman lama berlalu, zaman itu akan digantikan dengan zaman yang baru. Dan begitu pekerjaan lama telah selesai, akan ada pekerjaan baru untuk melanjutkan pengelolaan Tuhan. Inkarnasi ini adalah inkarnasi Tuhan yang kedua yang menyusul setelah pekerjaan Yesus. Tentu saja, inkarnasi ini tidak terjadi secara terpisah. Itu merupakan tahap ketiga pekerjaan setelah zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Setiap kali Tuhan memulai tahap pekerjaan yang baru, pasti selalu ada awal yang baru dan pasti selalu membawa zaman yang baru. Demikian pula, ada perubahan dalam watak Tuhan, dalam cara kerjanya, dalam lokasi pekerjaannya, dan dalam namanya. Maka tak heran jika manusia sulit menerima pekerjaan Tuhan pada zaman yang baru. Namun, bagaimanapun Tuhan ditentang oleh manusia, Dia selalu melakukan pekerjaannya dan selalu memimpin seluruh umat manusia bergerak maju. Ketika Yesus datang ke dalam dunia manusia, Dia memulai zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Selama akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging dan dengan inkarnasi ini, Dia mengakhiri zaman kasih karunia dan memulai zaman kerajaan. Semua orang yang dapat menerima inkarnasi Tuhan yang kedua akan dibawa ke dalam zaman kerajaan dan selanjutnya akan jadi bisa menerima bimbingan Tuhan secara pribadi. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian mereka berbagi lebih banyak persekutuan denganku. Aku belajar bahwa pekerjaan Tuhan terus berlanjut, bahwa Tuhan Yesus melakukan penebusan dan iman kepada Tuhan hanya membuat dosa kita diampuni. Tapi itu tidak berlaku untuk natur berdosa kita. Jadi kita hidup dalam lingkaran berdosa di siang hari, mengaku di malam hari dan masih terbelenggu dosa. Benar. Untuk sepenuhnya menyelamatkan orang dari kekuatan iblis, Tuhan perlu mengungkapkan kebenaran
untuk menghakimi dan mentahirkan kita. Begitulah cara menyelesaikan natur berdosa dan watak rusak kita, agar bisa lepas dari dosa, ditahirkan, dan memasuki kerajaan Tuhan. Dunia agama telah lama kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Agar mendapat bimbingan roh dan makanan kebenaran, kita harus menerima kebenaran yang Tuhan ungkapkan dalam pekerjaan akhir zamannya. Hanya itu cara untuk bertumbuh. Iya. Aku banyak membaca firman menampakkan diri dalam rupa manusia setelah itu. Aku tidak kunjung puas membacanya. Hatiku terpikat firman Tuhan. Setiap hari aku bergadang membacanya sampai pukul 2 pagi. Setelah beberapa waktu, aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Dan akan kuterima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku membawa saudara-saudari yang membagikan Injil Tuhan yang Maha Kuasa ke gerejaku. Untuk membawa umat paroki yang adalah orang percaya sejati ke hadapan Tuhan. Kami berkumpul dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa bersama. Dan menemukan pencerahan baru setiap hari. Rasanya begitu menenangkan dan menyenangkan. Kami menghadiri perjamuan kawin anak domba. Bergelimang pekerjaan roh. Tepat. Kudengar imanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa menggemparkan umat Katolik setempat. Benar. Banyak uskup dan imam dari wilayah itu coba menghalangiku. Pertama, Uskup Chow yang berkata, "Kudengar kau bergabung dengan kilat dari timur. Kau tidak berdiskusi denganku dan membawa banyak umat paroki. Itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Saat Tuhan kembali, dia pasti akan memberitahu kami lebih dulu. Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu. Lepas imanmu dan kembalilah. Aku tahu kau tinggal di daerah terpencil dan hidupmu sulit. Jika kau kembali, kami akan mengurus semua kesulitan atau kebutuhanmu." Dia juga menghujat dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Apa ini berdampak kepadamu saat itu? Tidak. Aku hanya sangat terkejut. Dia seorang uskup dan telah berkali-kali berkata Tuhan akan segera datang kembali. Jadi kita harus memimpin umat berdoa dan siaga menyambut Tuhan. Tetapi kini Tuhan telah kembali. Dia tidak berniat mencari. Dan bahkan menghujatnya. Dia bukan orang percaya sejati. Aku terus menyebarkan Injil, tidak terpengaruh olehnya. Lalu, Uskup Wang datang bersama orang lain. Dan berkata sambil tersenyum, "Uskup Chow memintaku meyakinkanmu menemui dia di rumah. Dia sangat memperhatikan kesejahteraanmu. Takut kau mengambil jalan yang salah." Aku sangat kesal mendengarnya mengatakan itu. Mereka tidak peduli umat paroki mengalami masa sulit. Justru menolak keras imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini untuk mencegahku terima pekerjaan Tuhan akhir zaman. Aku bilang kepadanya, "Kalian sungguh bertekad menjauhkanku dari imanku. Gereja-gereja telah tandus, tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus selama bertahun-tahun. Iman saudara-saudari meredup, serta terjebak dalam lingkaran dosa dan pengakuan. Aku telah mengaku pada Tuhan tapi terbelenggu dosa, dan terus merasakan sakit. Aku belajar dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iman hanya membawa pengampunan dosa, bukan penyucian. Jika natur berdosa tidak teratasi, kita tetap terbelenggu dosa. Tuhan kembali pada akhir zaman. Dia melakukan penghakiman untuk menyelesaikan akar dosa manusia, agar kita terbebas darinya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan jalan untuk disucikan dan diselamatkan. Setelah mempelajarinya, aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang datang kembali. Aku tidak akan melepaskan imanku apapun yang kau katakan. Lalu Uskup Wang berkata, "Memang benar gereja tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus dan kehadiran Tuhan. Tetapi itu sementara. Dan itu ujian Tuhan untuk kita. Asalkan tetap kuat sampai akhir, kita akan melihat kebangkitan gereja. Jika kau membawa semua orang ke kilat dari timur, gereja akan kosong. Bagaimana gereja bisa bangkit? Tuhan akan datang kembali.
tetapi dia belum datang. Kau pikir Tuhan tidak akan beritahu Paus saat dia kembali? Tuhan memberi kepada Petrus kunci kerajaan, dan Petrus memberikannya kepada Paus yang menggantikan dia. Dalam Katolik, Paus membawahi para uskup kongregasi. Semua anggota klerus ini ditunjuk oleh Tuhan. Jika Tuhan sudah kembali, dia pasti memberitahu kami dulu. Karena Paus dan para uskup belum mendengar tentang kedatangan Tuhan kembali, maka berita ini sudah pasti salah. Jika kau pergi ke kilat dari timur tanpa persetujuan Paus atau uskup, bukankah itu kemurtadan? Banyak orang beragama punya gagasan itu. Benar. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi aku menanyakan itu saat menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kesimpulan apa yang kau dapat tentang ide dia itu? Aku tidak setuju. Uskup Wang bilang Tuhan akan mengungkapkan kedatangannya kembali kepada mereka lebih dahulu. Tetapi aku tahu, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dan itu tidak ada dalam Alkitab. Untuk menyambut kedatangannya kembali, kita harus ikuti firman Tuhan. Tuhan berfirman, "Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan datang masuk mendapatinya dan makan bersamanya dan dia bersamaku." Masih banyak hal lain yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi engkau belum mampu menerima semuanya itu sekarang. Ketika dia, Roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan kepadamu seluruh kebenaran. Firman Tuhan sangat jelas. Tuhan akan memberitahu kita kebenarannya saat dia datang. Hanya jika kita mendengar suaranya dan menerima kebenaran Tuhan, kita bisa menyambut Tuhan. Benar. Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku kenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Pengikut seperti Petrus dan Matius yang mengikuti Tuhan, mendengarkan yang dia khotbahkan, dan baru menyadari dia adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Lalu, jika kita mendengar suara Tuhan, kita bisa menjadi kawanan dombanya. Itulah kenapa kunci menyelidiki jalan yang benar adalah mendengarkan suara Tuhan, lalu menggunakan itu untuk mengenali dan menerima Dia. Hanya itu yang bisa kita andalkan. Kau benar. Lalu, dikatakan dalam kitab Wahyu berkali-kali, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Tuhan tidak mengungkapkannya kepada pemimpin agama dan uskup lebih dahulu saat datang pada akhir zaman, tetapi langsung bicara kepada gereja-gereja, membiarkan suaranya didengar. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran, menyingkap begitu banyak misteri Alkitab. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Namun, ketika dia, Roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan kepadamu seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Firman Tuhan jelas mengatakan, mereka yang mendengar suaranya dan mengikutinya adalah domba-dombanya. Dan hanya mereka yang bisa menyambut Tuhan. Jadi, aku membantah uskup Wang dengan mengatakan, katamu Paus dan para uskup yang pertama tahu jika Tuhan kembali. Tapi apa itu sesuai firman Tuhan? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tidak juga Allah Bapa atau Roh Kudus. Tidak ada yang seperti itu tercatat dalam Alkitab. Jadi, bukankah yang kau katakan hanya gagasan manusia? Untuk menyambut Tuhan, kita harus ikuti firman Tuhan sendiri, bukan gagasan dan imajinasi kita. Tercatat dalam Perjanjian Lama bahwa si kecil Samuel melayani Yahweh di hadapan Elia. Menurut pemahaman manusia, wahyu Yahweh seharusnya diberikan kepada Elia lebih dahulu. Tetapi bukan itu yang Yahweh lakukan. Dia memanggil si kecil Samuel 4 kali untuk memberitahukan kehendaknya. Lalu, saat Tuhan Yesus datang, alih-alih mengungkapkannya kepada para imam, dia muncul di hadapan para gembala dan memberitahu
tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jelas, Tuhan tidak bekerja menurut gagasan manusia. Selama apapun seseorang percaya atau apapun statusnya, asalkan bersedia melepaskan gagasan dengan rendah hati mencari dan mendengarkan suara Tuhan, mereka bisa menyaksikan penampakan Tuhan. Tuhan datang pada akhir zaman dan melakukan pekerjaan penghakiman. Dia tidak perlu meminta pendapat siapapun atau memberitahu orang tertentu. Ini pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dicampur tangani manusia. Siapapun yang memberontak hanya akan menyinggung watak Tuhan. Seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang mempertahankan gagasan mereka melawan Tuhan Yesus dan membuat dia dipakukan di kayu salib. Mereka melakukan dosa keji dan dikutuk serta dihukum oleh Tuhan. Bukankah pelajaran pahit itu layak menjadi renungan kita? Apa tanggapan Uskup Wang terhadap persekutuanmu? Dia hanya berkata dengan murka, "Kau sungguh bernyali, berani melawan paus." Kau tahu, Imam Liu diusir setelah bergabung dengan Kilat dari Timur. Anggota gereja menolak dia, bahkan keluarganya menentang. Dia melepaskan imamatnya. Mobil, uang ditolaknya. Tidakkah menurutmu itu masalah? Mereka pikir melepaskan semua itu adalah mustahil. Benar. Apa yang kau pikirkan saat itu? Gereja Katolik benar-benar tidak punya pekerjaan Roh Kudus. Uskup memiliki uang, status, dan kesenangan di genggamannya. Seperti orang tidak percaya. Bagaimana itu melayani Tuhan? Jadi, bagaimanapun mereka coba menghalangiku, aku bertekad mengikuti Tuhan. Kubilang, tertulis dalam Alkitab, kita harus lebih taat pada Tuhan dibandingkan manusia. Aku hanya menuruti firman Tuhan. Menyerah sajalah, berhenti menasihatiku. Dia pergi dengan gusar karena aku menolaknya. Setelah itu, Uskup Chow dan Uskup Wang terus datang untuk coba menghalangiku. Mereka bilang, "Imam Wei, jangan durhaka. Dahulu, untuk membantumu menjadi imam, uskup dan imam lain mengambil risiko di penjara untuk melindungimu. Membayar mahal untuk membantu 10 tahun pelatihanmu menyampaikan khotbah. Kami telah memberimu makanan dan minuman. Orang tuamu bekerja sangat keras agar kau bisa cepat menjadi imam. Tetapi kau mengecewakan mereka karena Kilat dari Timur. Apa kau masih bisa menghadapi para uskup dan imam? Masih bisa menghadapi orang tuamu? Lepaskan imanmu dan kembalilah kepada kami. Kami menunggumu." Apa semua itu memengaruhimu? Pikiranku kacau saat mereka mengatakan semua itu. Aku teringat masa-masa para uskup merawatku. Mereka benar-benar berjasa. Polisi telah mengejarku selama bertahun-tahun, dan para uskup mengatur segalanya untuk memastikan keselamatanku. Keluargaku miskin, dan para uskup menjagaku. Aku takut akan durhaka jika tidak mendengarkan mereka. Kau berutang pada mereka. Benar. Namun aku tahu, Tuhan adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, dan aku tidak sanggup meninggalkannya. Jadi, aku berdoa, "Ya Tuhan, aku merasa lemah. Berilah aku iman dan kekuatan agar tidak goyah oleh pengaruh luar. Aku ingin mengikutimu sampai akhir." Setelahnya aku membuka firman menampakkan diri dalam rupa manusia dan melihat kutipan ini. "Dari saat engkau lahir dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai melakukan tugasmu. Oleh karena rencana Tuhan dan oleh karena penentuannya dari semula, engkau melakukan peranmu dan memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakangmu dan apapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan rencana surga, dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Sebab hanya Dia yang mengatur segala sesuatu yang mampu melakukan pekerjaan tersebut.
Sejak hari manusia diciptakan, Tuhan telah bekerja sedemikian rupa, mengelola alam semesta, mengarahkan irama perubahan untuk segala sesuatu dan jalur pergerakannya. Sebagaimana halnya segala sesuatu, manusia secara diam-diam dan tanpa sadar dipelihara oleh kemanisan dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti segala sesuatu, manusia tanpa sadar hidup di bawah pengaturan tangan Tuhan. Aku juga ingat Tuhan Yesus berfirman, "Lihatlah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, juga tidak mengumpulkan makanan ke dalam lumbung. Tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bukankah engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung itu?" Tuhan memelihara burung-burung di udara, apalagi manusia. Aku diciptakan oleh Tuhan, dan Dia memberiku hidup. Makananku, pakaianku diberikan oleh Tuhan. Uskup yang merawatku adalah berkat pengaturan Tuhan. Dan kesempatanku melayani Tuhan sebagai imam juga ditentukan olehnya. Dan itu kasih-Nya. Kepada Tuhanlah aku harus bersyukur. Jika aku mengkhianati Tuhan untuk membalas budi seseorang, itu sungguh tidak masuk akal. Para uskup dan imam itu juga cemburu dan haus kekuasaan, serakah akan keuntungan status. Tuhan telah datang kembali, dan mereka bukan hanya menolak mempelajarinya, tetapi mencegah orang lain mengikuti Tuhan, bahkan menyebarkan kebohongan dan menghujat. Bukankah itu melakukan kejahatan? Sebaik hati apapun mereka terlihat, mereka tidak berusaha membawa orang ke hadapan Tuhan, membantu orang mengenal Tuhan, serta mendapat kebenaran darinya. Mereka melakukan itu agar orang-orang memuja dan mengikuti mereka, yang makin menjauhkan orang dari Tuhan. Itu mengingatkanku pada perkataan Tuhan kepada orang Farisi. "Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, karena kalian menutup kerajaan surga bagi manusia, padahal kalian sendiri tidak pernah pergi ke sana, tetapi kalian menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, karena kalian menggasak rumah para janda, memanjatkan doa yang panjang, karena inilah kalian akan menerima hukuman yang lebih berat." Para uskup dan imam mencengkeram erat orang-orang di bawah kekuasaan mereka dan mencegah mereka menyambut kembalinya Tuhan. Apa bedanya itu dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Bukankah mereka hamba jahat yang disingkap oleh pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Coba mempertimbangkan, mereka adalah pengkhianatan nyata terhadap Tuhan. Pastinya. Jadi upaya mereka menghalangimu membuka matamu. Iya, Ini adalah keuntungan untukmu. syukur kepada Tuhan. Kemudian, saat klerus dari provinsi lain tahu tentang imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mereka mulai menggangguku. Mereka menyerbuku. Mereka menyalahkan, menyerang, dan mengutukku. Mengatakan imanku adalah pengkhianatan terhadap Tuhan, bahwa aku pengkhianat dan harus dikutuk. Yang terburuk adalah mereka mengarang dan memutarbalikkan fakta untuk memfitnah gereja dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa. Hampir tidak seorang pun mau mendengarkanku dengan tenang. Aku sangat marah. Kupikir, bagaimana mungkin orang-orang yang seolah bekerja untuk Tuhan bersikap seperti itu? Yang keluar dari mulut mereka hanyalah kutukan dan hujatan. Begitu membenci Tuhan. Untuk beberapa waktu, rasanya ada yang mencengkeram hatiku dan aku tidak bisa menemukan kedamaian. Aku tahu, dengan mereka mengutuk dan menolakku seperti itu, perlakuan umat paroki mereka terhadapku pasti sama. Jadi, mereka mungkin akan menghujatku kemanapun aku pergi. Ini sungguh menyakitkan dan mengecewakan bagiku. Aku ingat firman Tuhan.
Berbahagialah engkau jika manusia mencaci maki dan menganiayamu serta memfitnahmu karena aku. Tuhan menjadi daging, datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, serta mengalami cacian dunia agama. Orang-orang begitu kejam, sangat jahat terhadap Tuhan. Dan kita yang mengikuti Tuhan pasti akan difitnah seperti ini juga. Tetapi menderita demi kebenaran itu diberkati. Dipikir-pikir lagi, meskipun orang lain mengecamku, aku tidak cemas. Mereka boleh memperlakukanku begitu, tetapi punya kesempatan menyambut Tuhan, membaca firman Tuhan, dan bertatap muka dengan Tuhan adalah berkat terbesar. Tuhan adalah segalanya bagiku, dan memiliki Dia berarti memiliki segalanya. Ini sangat menghibur dan memberiku kedamaian. Di gereja lamaku, aku tidak dibekali secara rohani, justru hidup dalam kegelapan. Namun, mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, aku mendapatkan makanan kebenaran dan penyelamatan ada di ufuk. Rasanya seperti bangkit dari kematian. Aku telah menemukan jalan hidup yang kekal. Dan bagaimanapun klerus Katolik menghakimi dan mengutukku, aku akan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, aku membaca firman Tuhan ini. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah-olah lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji, di balik layar, iblis bertaruh dengan Tuhan, dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Membaca ini membantuku melihat bahwa serangan mereka terhadapku adalah bagian dari pertempuran rohani dan ujian besar bagiku. Mereka pakai kekuasaan untuk mencobaiku agar mengkhianati Tuhan, lalu menyerangku. Saat keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka ingin memaksaku melepaskan imanku. Mencoba mencegahku mengikuti Tuhan dan menerima penyelamatannya. Mereka benar-benar mengambil peran iblis. Mereka coba mengalahkanku dengan taktik itu, mendorongku untuk mengkhianati Tuhan. Aku tidak boleh termakan tipuan iblis. Makin para klerus menghakimi dan mengutukku, makin aku melihat kebenaran tentang bagaimana mereka menentang Tuhan. Tidak seorang pun dari mereka mencari atau merindukan penampakan Tuhan atau menyambut kedatangan Tuhan. Mereka semua adalah orang Farisi zaman modern yang melawan Tuhan. Iya. Aku sangat terkejut ketika suatu pagi, tepat di waktu fajar, saat aku berada di gereja berdoa dengan beberapa biarawan dan biarawati yang baru saja menerima Tuhan yang Maha Kuasa, Imam Wang dan Li muncul bersama beberapa umat yang biasanya tidak taat. Mungkin sekitar 70 orang. Dan semuanya menyerbu ke gereja. Ekspresi wajah mereka sangat mengancam. Dan kupikir mereka memakai kekerasan untuk mencegah saudara-saudari menemukan jalan yang benar. Aku takut dan segera berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tingkat pertumbuhanku kecil. Berilah aku keteguhan agar tidak tunduk pada kekuatan agama jahat. Aku merasa lebih tenang setelah berdoa, tidak terlalu takut. Aku dengan sangat tenang mendekati mereka dan berkata, Imam Wang, Imam Li, kenapa kalian membawa semua orang ini ke sini? Imam Wang berkata padaku, kau telah menerima kilat dari timur dan lebih buruk lagi melibatkan umat paroki. Menyambut kedatangan Tuhan kembali adalah hal penting. Tetapi kau diam-diam pergi
ke kilat dari timur tanpa mendiskusikannya dengan kami. Kau memberontak. Apa kau melupakan firman Tuhan? Alkitab berkata, "Jadi, jika ada orang yang berkata kepadamu, 'Lihatlah, Kristus ada di sini atau di sana,' janganlah engkau percaya. Akan bangkit Kristus dan nabi palsu yang membuat mukjizat luar biasa. Mereka sebisa mungkin akan menyesatkan umat pilihan." Jadi, semua berita tentang inkarnasi kedua Tuhan itu salah. Kau telah disesatkan dan mengkhianati Tuhan. Kau juga diberi kesempatan terakhir. Lepaskan kilat dari timur dan bawa yang lain kembali. Kau akan tetap jadi imam. Apa kau punya keraguan? Tidak. Aku berkata dengan sangat tegas. Imam Wang, kau bisa lakukan apapun kepadaku. Tetapi mencegah orang menyelidiki jalan yang benar, mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan kembali, itu tidak bisa diterima. Memang benar, ada Kristus palsu dan nabi palsu pada akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus bilang, Dia pasti akan datang kembali. Kita tidak boleh gagal menyambut kembalinya Tuhan karena takut akan Kristus palsu. Bukankah itu terlalu gegabah? Benar. Tuhan Yesus menyuruh kita waspada terhadap Kristus palsu. Mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran, tapi hanya menyesatkan orang dengan tanda dan mukjizat. Hanya Kristus dalam daging yang bisa mengungkapkan kebenaran, menganugerahkan kehidupan, dan mengarahkan kita semua menuju kerajaan Tuhan. Kristus adalah roh Tuhan dalam bentuk daging, dan Dia punya esensi ilahi. Jadi hanya Dia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Hanya Dia yang bisa mengungkapkan watak Tuhan dan menyelamatkan manusia. Tidak seorang manusia pun yang bisa meniru itu. Tuhan yang Maha Kuasa telah muncul dan bekerja pada akhir zaman, menyingkap rencana pengelolaan 6.000 tahun milik Tuhan dan inkarnasi, mengungkapkan semua kebenaran yang menyelamatkan umat manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan semua pekerjaan ini. Siapa lagi selain Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa melakukan penghakiman? Siapa lagi yang bisa menyelamatkan umat manusia? Tidak seorang pun. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan begitu banyak kebenaran sepenuhnya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia adalah Kristus pada akhir zaman. Bagaimana reaksi mereka? Imam Wang berkata dengan mata terbelalak, "Kami tidak peduli apa kau benar. Kau tidak ingin kembali, tetapi mantap di kilat dari timur. Para uskup menyuruh kami memperingatkanmu agar segera melepaskannya dan menyerahkan buku-buku kilat dari timur itu." Lalu Imam Li menunjukku dan berkata, "Serahkan kunci gereja dan pengkhotbah kilat dari timur itu."